Pria ini dibebaskan dari penjara hari ini. Dia adalah perampok yang terkenal. Merampok bank 14 kali, tidak ada yang gagal. Ke-15 kali ditangkap dan dipenjara juga termasuk kecelakaan. Setelah dipenjara selama 5 tahun, memutuskan untuk berubah. Dia datang ke bank dengan mobil kepala polisi, untuk membuka buku rekening, dan menyimpan uang jerih payahnya, agar kedepannya bisa menikmati hidup. Tapi saat itu juga, seorang perampok yang menggunakan kaos kaki datang merampok bank. Perampok menembak ke atap, dan membuat dirinya penuh debu. Untuk menghindari rasa malu, dia langsung membuka bom dengan giginya. Paul yang melihat itu saja kebingungan. Sudah tidak peduli banyak lagi. Dia menyuruh petugas memasukkan uang ke tas. Melihat semua ini, Paul melihat jam tangan. Dalam hatinya dia pikir, jika saya sudah rampok 2 bank. Petugas dengan santai memasukkan uang, dan juga mengaktifkan tombol darurat. Polisi yang mendapatkan informasi, segera bertindak. Di sisi lain, setelah petugas memasukkan uang, dia melempar tas itu keluar. Terjatuh tepat di lampu gantung. Nick kebingungan. Dia melompat beberapa kali tidak bisa mencapainya. Kemudian dia menyuruh petugas itu, tapi tinggi badannya lebih pendek. Masih lompat lagi maka polisi sudah datang. Dia menyuruhnya naik ke kursi, untuk mengambil tas uang itu. Setelah selesai, Nick bersiap untuk melarikan diri. Tapi saat itu dia melihat sekelompok polisi yang sudah tiba, dan sudah mengepung bank itu. Jadi Nick memutuskan mencari seorang sandera. Kita juga tidak tahu bagaimana dia memilih orang. Kedua orang keluar dari pintu bank. Ini membuat kepala polisi kebingungan. Bukankah ini Paul? Baru dibebaskan 1 jam kenapa mulai merampok lagi? Paul bilang dia adalah sandera. Kepala polisi bilang walaupun saya percaya, polisi yang di belakang saya juga gak bakal percaya. Saat itu, Nick melihat penembak jitu yang membidiknya. Langsung membuat dia ketakutan. Paul takut bom meledak, sehingga dia mengendong Nick. Tapi tiba-tiba pistol tidak sengaja ditembak. Polisi segera melepaskan tembakan mereka juga. Kedua orang bersembunyi di bawah mobil. Paul melihat ini, susah untuk membersihkan dirinya. Dia merebut pistol, dan berbalik menyandera Nick. Dia menyuruh Nick segera mengemudi mobil. Tapi Nick malah emosian. Siapa yang perampok? Siapa yang disandera? Paul terpaksa mengembalikan pistol ke Nick. Nick pertama kali merampok dan tidak berpengalaman. Tiba-tiba tidak sengaja dia menembak Paul. Ini membuat para polisi kebingungan. Kemudian Paul segera melarikan diri. Terakhir mobil mereka terbalik di sebuah lapangan, sehingga berhasil melarikan diri dari polisi. Paul saat itu sangat emosi. Dia baru dibebaskan 1 jam. Dan bertemu hal seperti ini, dia memutuskan untuk membawa Nick ke kantor polisi, agar dia menyerahkan diri di depan polisi. Tapi Nick membalikan kenyataan. Nick bilang Paul yang menyanderanya. Polisi mendengar itu segera menembakkan peluru. Tapi Paul tidak ingin ditangkap lagi. Dia hanya bisa melarikan diri. Pria tua ini adalah dokter hewan. Jangan lihat dia sedikit tua. Cara dia mengobati masih sangat profesional. Terlebih dahulu memberikan tulang ke Nick, kemudian menambahkan alkohol ke atas kaki. Setelah lama berusaha, peluru berhasil dikeluarkan. Saat Paul kembali sadar, Paul menyuruh Nick menyerahkan diri. Tapi Nick bilang istrinya mati 2 tahun lalu, dan anaknya sudah tidak bicara 2 tahun. Dari saat itu hingga sekarang, saya tidak ada pekerjaan, sehingga saya terpaksa merampok bank. Sekarang polisi sedang mencari saya, tapi saya ingin keluar negeri bersama putriku. Dia mengancam. Paul bilang, jika kau tidak membantu saya menyelesaikan masalah visa saya, aku hanya bisa bilang ke polisi, kita adalah kawanan yang sama. Paul tidak ada cara lain. Dia terpaksa menghubungi seorang yang pengurus visa ilegal. Demi berterima kasih, Nick menyuruh putrinya untuk menjaga Paul. Di jalanan Nick mengikuti arahan Paul. Saat berjalan harus menunduk. Ini akan mengurangi risiko tertangkap. Nick menemukan bos yang mengurus visa ilegal. Sebelumnya sekapat dengan harga $10.000. Tapi sekarang bos malah menaikkan harga menjadi $50.000. Jika tidak ada uang maka pergi merampok bank. Nick jawab untuk merampok harus suasana yang tepat. Tapi sekarang saya tidak mood. Mendengar itu bos langsung menamparnya. Di sisi lain Paul dijaga dengan baik. Makanan diantar ke sampingnya. Tapi Nick malah diculik bos. Bos juga mengancam Paul untuk menebusnya dengan $50.000. Jika tidak maka akan dikirim ke kantor polisi. Nanti Paul juga akan ikut sia. Paul melihat organisasi yang buat visa ilegal sekarang sangat sombong. Dia membawa pistol dan ingin membunuh mereka. Tapi dia tidak menyangka putri Nick juga mengikutinya.
Saat di sebuah gudang, Paul sangat kesakitan dengan lukanya dan langsung pingsan. Putri Nick mengira Paul sedang tidur, maka dia juga ikut tidur. Tak lama kemudian, Paul sadar dari tidurnya, melihat anak Nick yang tertidur pulas. Kemudian dua orang anggota geng masuk ke gudang. Ini adalah kawasan kekuasaan mereka. Jika ingin masuk maka harus bayar uang. Dia mengeluarkan pisau untuk mengancam. Paul dengan santai mengeluarkan pistolnya. Anak muda, kau tahu apa ini? Kemudian Paul merampok baju mereka dan bersiap-siap untuk menyelamatkan Nick. Setelah mendiamkan Putri Nick, dia merampok sebuah mobil roti. Kemudian dia langsung mencari bos yang membuat visa ilegal. Bos ketakutan. Segera dia melepaskan Nick, demi berterima kasih atas penyelamatan Paul. Nick menulis bukti bahwa merampok tidak terkait dengan Paul. Saat ini sudah tidak ada masalah. Paul dan Nick akan berpisahan. Tapi saat itu Putri Nick berbicara. Kamu jangan pergi. Nick yang terharu hampir meneteskan air mata. Setelah 2 tahun, ini kata pertama putrinya. Dia berharap Paul tidak pergi dan menemani anaknya beberapa hari lagi. Tapi Paul saat ini saja tidak bisa menjaga diri sendiri. Bagaimana dia menjaga anak kecil? Dia memutuskan untuk pergi. Putri Nick mengejarnya hingga ke jalanan. Kedua orang segera mencarinya, tapi sangat banyak polisi di sekitar. Kedua orang terpaksa sembunyi di rerumputan. Dua pria ini bersembunyi di rerumputan, melihat seorang kakek tua akan memberikan putrinya ke polisi. Setelah memastikan keamanan, kedua orang berlari keluar. Paul menyuruh Nick menyerahkan diri. Nick bilang dirinya sudah berjanji untuk terus menemani putrinya, sehingga dia tidak boleh ditangkap. Paul juga tidak ingin ikut campur. Dia membawa bukti tak bersalah bertemu dengan kepala polisi untuk membersihkan diri sendiri. Dan akhirnya Paul bekerja sebagai pembuka kunci. Terhitung sudah memulai kehidupan yang tenang. Nick tiap hari hanya bisa tidur di dermaga, hingga dipenuhi dengan bau ikan. Putrinya juga diantar ke panti asuhan. Hari itu Paul membawa boneka dan menjenguk Putri Nick. Kepala rumah sakit bilang Putri Nick terus-menerus tidur di atas tempat tidur, tidak makan dan tidak bicara. Melihat itu Paul sangat sedih. Dia memutuskan untuk masuk ke panti asuhan dan membawa Putri Nick pergi. Kebetulan dia bertemu Nick. Paul melihat boneka yang dia kasih, langsung membawa Putri Nick pergi. Tapi setelah Nick melihatnya, itu salah orang. Kemudian Paul segera membawa anak itu kembali. Rupanya Putri Nick karena kurang gizi, dia ditempatkan di ruang istirahat. Nick mengendong putrinya dan segera kabur. Di tengah jalan dia bertemu satpam. Untungnya Paul datang tepat waktu. Mereka membawa Putri Nick dan segera pergi. Paul membawa mereka ke rumah orang lain dan menemukan makanan di kulkas. Keesokan hari mereka membawa 3 visa dan memotong rambut putrinya sehingga kelihatan seperti anak lelaki. Kemudian Nick memakai rambut palsu dan gaun. Mereka berpura-pura menjadi sekeluarga agar bisa lepas dari pemeriksaan polisi. Saat di jalan semuanya berjalan mulus. Tapi Nick mabuk mobil. Saat dia mengeluarkan kepala keluar, rambut palsunya terjatuh. Rambutnya juga dilanggar mobil yang lewat. Setelah dipakai lagi menjadi begini. Sangat menarik perhatian orang. Di mana gaya rambut ibunya begitu flamboyan? Polisi pemeriksaan ada di depan. Nick ingin melanggar langsung. Paul bilang ini pasti akan menjadi masalah. Hasilnya mobil seperti berdansa di jalan. Saat mereka ditahan untuk diperiksa, Nick berpura-pura sakit. Paul segera bilang, istriku sudah mau melahirkan. Sehingga polisi segera membuka jalan untuk mereka dan membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Nick naik ke tempat tidur. Tapi setelah polisi pergi, dia segera berdiri. Hal ini membuat bingung semua orang. Terakhir mereka bertiga berhasil keluar. Nick ingin masuk ke bank untuk tukar uang. Tapi saat itu polisi mengepung bank itu. Tapi polisi tidak menangkap mereka. Tapi bank itu lagi dirampok. Dan kali ini, yang disandera adalah Nick.